Aduh, ternyata capek juga habis keliling-keliling. Keringetan aku Mas Agus. Makan dulu mie. Siap. Nah ini teman-teman makan. Tapi kok jadi tangan kiri ya? Di situ kebalik ya? Enggak, mungkin hasilnya tangan. Ini teman-teman, ini saya tangan kanan ya, nggak tangan kiri. Kan nggak boleh kita makan tangan kiri. Ya Mbak, nggak boleh ya? Nggak boleh. Betul. Gimana teman-teman, asik nggak? Pokoknya Mantap. di sawah itu bikin ayem. Ada. Ya Mbak ya? Iya. Bikin Pikiran hati tenang. adem, pikiran tenang. Apalagi Mbak? Udara bebas. Betul. Kalau di kota coba udah sumpek ya kan? Kemudian banyak polusi, udah gitu banyak masalah lagi. Kalau di sawah kan enak, nggak ada masalah apa-apa. Iya betul Mbak. Udara bebas. Nah teman-teman, saat ini memang waktu menunjukkan pukul 14:10 ya, 14:10 waktu Indonesia Tengah. Jadi memang lagi terik-teriknya matahari. Tetapi teman-teman, ternyata walaupun begitu terik ya di tengah-tengah panas, sama sekali tidak menyurutkan langkah saudara-saudara kita ya, orang-orang tua kita untuk tetap meluangkan waktu dan memaksimalkan waktu untuk memanen padi hasil dari tanamannya. Nah ini teman-teman, jadi pemilik dari sawah ini ya, kita bisa lihat dengan santainya, dengan ya tenangnya gitu, sambil menunggu proses pemanenan melalui alat atau mesin yang canggih, dia tetap bisa bersantai ya, bahkan sambil main HP ya kan, main gadget ya, karena memang panennya telah diambil alih oleh mesin ya, oleh alat yang tidak lagi harus kita terjun langsung ke sawah. Nah Mbak, harapannya ke depan apa Mbak? Dengan keadaan yang seperti ini Mbak? Keadaan ini petani itu ya ingin ya selalu beruntung lah. Jadi keuntungan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Iya. Nah Mbak, sekarang ini ya kan ini saatnya sekarang ini kan kita masih mengharapkan air hujan Mbak. Jadi kalau setahun itu bisa berapa kali nanam Mbak? Ya tidak bisa ditentukan, soalnya tidak ada air-air yang tertentu. Jadi masih tetap mengharap air hujan. Jadi kalau hujannya kurang ya tetap tidak bisa petani. Iya. Nah untuk tahun ini berapa kali Mbak? Bisa nanam berapa kali? Kalau tahun ini pokoknya tahun 20 ini 2020 bisa sampai 3 kali ya Mbak. Wah. Yang maksimal itu ya 2 kali lah. Iya. Mbak, berarti sebenarnya kalau petani itu bisa nanam setahun itu 3 kali, udah bagus ya Mbak ya buat petani ya? Alhamdulillah. Nah soalnya dulu kalau seingat saya di tempat kita ini bisanya baru setahun sekali kan ya? Setahun sekali aja. Sehingga tapi ya? dalam kan masalah keadaan itu masih enggak karu-karuan, jadi Iya. masih Betul. Alhamdulillah Mbak ya, sudah banyak kemajuan lah buat kita. dan sekarang kan tanah-tanah sudah teratur, Iya Mbak. pematang sudah ada. Iya. Kalau dulu kan terus-terusan aja enggak ada. Jadi soalnya kendalanya dulu itu masih banyak kayu. Iya. Kemudian juga dulu itu mungkin pengetahuan petani juga masih rendah ya Mbak ya, masih minim. Nah semakin lama. Kalau masalah pengetahuan petani, soalnya orang dari Jawa ya Mbak ya? Itu sudah pengalaman sudah. Iya, enggak anu lagi lah. Enggak, maksud saya pengetahuan dengan keadaan di sini. Kalau di Jawa kan memang sudah bagus, Ya. pengairannya bagus ya kan, Ya. tanahnya juga lebih subur. Kalau di sini kan beda ya Mbak ya. Nah maksud saya pengetahuan itu bukan pengetahuan. Kalau orangnya pinter-pinter yang dari Jawa tuh Bang. Oh teman-teman, suaranya berisik banget ya. Ini karena mesinnya lagi dekat-dekat. Burungnya banyak ya Mbak ya.
Ini burung walet, Mbak. Ini yang panen bukan kita, ini burung waletnya panen juga dia. Panen makanan maksudnya. Kurangnya punya burung walet. Ini Mas. Ada sih, Mbak. Iya. Nah, teman-teman, ini proses pengambilan ya, pengambilan padi yang habis dipanen melalui alat atau mesin pemanen tadi ya, dikeluarkan. Dan ini juga sudah tersedia mobil yang dipakai untuk mengangkut hasil panen padi dari sawah ke rumah. Gimana teman-teman? Asik ya? Pasti asik banget ini. Dari mana Mas Gus? Ya. Jadi para pekerja atau operator pemanen disiapkan minuman seperti biasa lah, minuman, makanan buat para operator ketika ya pasti kan akan ada saatnya haus atau perlu snack ya untuk mensuplai energi dapat kerja kembali. Nah, teman-teman, ini proses pemindahan atau pengangkutan dari lokasi panen menuju ke kendaraan ya. Jadi ditampung dulu di kendaraan, di mobil, dan nanti setelah selesai baru diangkut ke tempat pemilik dari penanam padi tersebut. Nah, tentu saja proses proses pengangkutan dari lokasi sawah menuju ke tempat pemilik tanaman ini, pemilik petani ini di rumahnya, ini juga memerlukan biaya ya atau jasa dari pengangkutan itu sendiri. Jadi teman-teman, kita memang mesti harus tetap ya bersyukur ya kepada para petani, karena ya sumber atau bahan padi yang kita konsumsi setiap harinya ini juga dari mereka. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk senantiasa memberikan doa yang tulus kepada mereka agar mereka bisa tetap dalam kondisi fit, kemudian berbagai fasilitas sarana prasarana yang menunjang proses penanaman padi itu bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, efisien, dan tentunya sebagai outputnya adalah berproduksi, berdaya guna, berproduksi yang optimal. Yang bisa dilihat di belakang sana, proses pemanenan, sampai belepotan nih. Proses pemanenan saat ini kurang lebih memasuki sekitar ya mungkin 75% lah ya. Jadi dalam beberapa saat lagi panen kita akan selesai. Nah, satu hal yang saya dapatkan dari Mbah Harjo sebagai pemilik padi ini, tanaman padi ini, sawah ini, adalah bagaimana harapannya beliau ke depan kita bisa menanam padi itu ya sampai 3 kali dalam setahun. Nah, kalau sampai kita bisa menanam padi 3 kali dalam setahun, maka otomatis kebutuhan para petani ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Satu, yang kedua, beliau berharap bahwa ke depan perhatian dari dinas terkait, khususnya dinas pertanian, akan lebih intens lagi, baik itu dari sisi pengadaan bibit, kemudian hal-hal yang bersifat edukatif lainnya. Nah teman-teman, memang pemanenan dengan cara mesin canggih lewat teknologi seperti ini sudah memberikan bantuan yang luar biasa. Dulu ketika pemanenan masih dilakukan dengan manual, untuk seluas lahan 2 hektar ini teman-teman, 2 hektar ini bisa memakan waktu selama 10 hari. Tadi begitu kata Bapak Harjo, Mbah Harjo ya. 10 hari dengan jumlah orang atau sumber daya 10 orang. Bayangkan 10 hari kita sekarang bisa pangkas hanya kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 22 sampai 3 jam sudah cukup. Dengan demikian maka banyak hal yang bisa kita hemat dan panen ini bisa berlangsung secara efektif, efisien, dan tentu saja ini tidak memerlukan banyak biaya
begitu teman-teman. Selanjutnya kita ikuti aspek-aspek yang lain. Oke? Nah teman-teman, memang salah satu problem kita mengenai pengairan ya di sini, karena memang ketersediaan air, pemenuhan untuk di sawah ini kita masih mengharapkan ya kebutuhan dari tada hujan. Jadi kalau pada saat memang hujannya deras banyak ya kita air berlimpah gitu. Nah problemnya adalah ketika tidak ada hujan ya tentunya. Sebetulnya berbagai upaya dari dinas terkait sudah ada planning-planning. Tetapi memang sampai saat ini planning itu belum berhasil. Seperti yang terakhir ada rencana dan bahkan sudah dilakukan, yaitu mensuplai air yang berasal dari sungai yang berada di kecamatan sebelah. Dan itu sudah dikerjakan. Tetapi entah mengapa sampai saat ini realitanya itu belum terpenuhi. Walau alam saya juga nggak tahu apa yang menjadi kendala sampai saat ini, sehingga proyek yang tadinya diharapkan bisa memberikan angin segar bagi para petani dalam hal pemenuhan irigasi atau air untuk sawahnya sampai sekarang harus bersabar lagi. Oke teman-teman, ini proses panen padi kita sudah memasuki babak akhir ya. Semua sudah tereksekusi. Nah lihatin teman-teman, sudah gundul kan, dan alat yang biasa kita sebut dengan maksi sudah mendekat ke tempat di mana harus menurunkan padi yang telah dipanennya. Oke teman-teman, gimana? Seru nggak hasil atau proses memanennya? Nah kali ini di belakang sana proses panennya udah selesai dan tinggal memindahkan atau mengangkut padi hasil panennya dari sawah menuju ke kendaraan, kemudian untuk dibawa pulang ke rumah. Gimana teman-teman? Saya yakin teman-teman pasti semua juga ingin merasakan keseruannya. Oleh karena itu, jangan lupa kalau ada momen-momen panen padi di sawah di tempat teman-teman tinggal, silahkan datang kemudian ikut menyaksikan dan merasakan keseruannya. BTW cukup sampai di sini jumpa kita. Semoga ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk banyak makan sayur, makan buah, kemudian minum air putih setidaknya 2-3 liter per hari sesuai dengan berat badan. Kemudian jangan lupa beristirahat yang cukup, jangan banyak begadang, dan rajin berolahraga secara konsekuen atau secara teratur. Dan yang terpenting lagi teman-teman, jangan lupa apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita untuk tetap bahagia. Sekian, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.